Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamiduhu. Akidah Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab-kitab beliau atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau dengan sanad yang sahih oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Setelah kita membahas muqaddimah kitab ini dan juga tentang sedikit biografi Imam Syafi'i dan kedudukan ataupun martabat beliau serta juga ujian cobaan yang beliau hadapi dalam berdakwah, dalam berpegang teguh dengan akidah sahihah. Sekarang kita sampai pada bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, halaman 15. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan firman Allah surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang ayat tadi, khalaqallahul khalqa li'ibadati. Allah menciptakan semua makhluknya, itu tadi jin dan manusia, untuk beribadah kepadanya. Ini berkaitan dengan tauhidul ibadah. Ini berkaitan dengan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kalau kita mau sedikit mengenang masa-masa indah di bulan suci Ramadan kemarin, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kata para ulama, di antara pelajaran berharga dari bulan suci Ramadan, bahwasanya bulan suci Ramadan mengingatkan kita tentang tujuan Allah menciptakan kita. Ya, kita ingat di bulan suci Ramadan
berbagai macam bentuk ibadah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Mulai dari sholat 5 waktu berjamaah di masjid luar biasa, sholat sunnahnya. Demikian pula puasa Ramadan luar biasa, berbagai macam bentuk ibadah disiarkan di bulan suci Ramadan. Dan itu melatih kita atau mengingatkan kita tentang tujuan Allah menciptakan kita. Bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk berfoya-foya, bersenang-senang begitu saja, namun ada hikmah yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini pelajaran yang selalu harus ada dalam diri seorang hamba, bahwasanya ibadah kepada Allah bukan hanya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah berakhir, telah berpisah dengan kita. Namun yakini ibadah itu sepanjang usia kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan alias kematian. Karena memang inilah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Ini pelajaran dari bab ini, tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah terus wajib dilaksanakan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Kemudian perlu ada sedikit perincian dalam pembahasan bab ini. Yang pertama tadi, kalau mau dikasih poin pertama, tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dan ibadah sampai akhir hayat nanti. Ini sekaligus juga membantah sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka mengklaim kalau sudah tingkat makrifat gugur kewajiban beribadah. Kalau sudah tingkatan tadi sebenarnya bukan makrifat, tingkatan sesat sudah, ya. Itu mereka mengklaim sudah enggak wajib sholat 5 waktu, enggak wajib puasa Ramadan dan sebagainya. Maka naudzubillah min dzalik, Rasulullah SAW manusia yang paling bertakwa, yang paling makrifat lah istilahnya, yang paling mengenal Allah. Namun tetap sampai akhir hayat beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu sebetulnya hanya tipuan saja, bujui para pengikutnya. Tokoh-tokoh mereka malas ibadah, namun pakai dalih tingkat makrifat enggak wajib ibadah. Kalian yang syariat wajib ibadah. Naudzubillahi min dzalik. Baik, poin yang kedua berkaitan dengan bab ini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya ibadah itu luas maknanya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ubudiyah. Itu kitab khusus yang berkaitan dengan ibadah. Luar biasa. Mungkin suatu saat perlu kita kaji kitab Al-Ubudiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi ibadah jangan disebutkan hanya pada salat, puasa, zakat, haji, umrah, ataupun sedekah. Namun lebih dari itu, setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, maka di situ mencakup ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Namun dengan catatan tadi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah.
Dan kita tidak tahu apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah kecuali dengan dalil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh salat itu ibadah dari mana? Karena Allah berfirman wa aqimus shalah. Allah perintahkan untuk kita salat, berarti ini dicintai oleh Allah. Demikian pula kita misalnya menyembelih hewan korban di Idul Adha misalnya. Allah berfirman fasalli lirabbika wanhar, itu ibadah. Karena apa? Allah yang merintahkan. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Demikian pula yang lainnya. Umrah misalnya, Rasul mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lain bisa menghapuskan dosa. Demikian seterusnya. Maka kita tahu ini ibadah kalau itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus betul-betul kita pahami, bahwasanya ibadah luas, mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Dan sering kita tekankan bahwasanya di antara ibadah, di antara ladang pahala itu amalan hati. Apa di antara amalan hati? Rasa tawakal kepada Allah. Ketika kita betul-betul menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah, cita-cita harapan kita kepada Allah, itu adalah ladang pahala. Jadi bukan hanya sekedar rukuk sujud, bukan itu saja. Jadi juga apa? Ini bahkan ini yang lebih utama. Terutama masalah 6 rukun iman. Kita imani dengan benar, itu ladang pahala. Demikian pula kita cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW, itu ladang pahala. Kita membenci orang yang membenci para sahabat, itu adalah ladang pahala. Kita membenci kelompok-kelompok sesat, membenci orang-orang yang menyesatkan umat, itu bentuk ibadah. Rasul mengatakan awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Itu ladang pahala. Ini ibadah hati. Namun banyak orang yang tidak memahaminya. Dikira ini terlalu ekstrim sepak. Ini sekali lagi adalah ibadah kepada Allah. Seperti yang sudah sering kita sampaikan dalam pembahasan misalnya masalah sahabat. Imam Tahawi mengatakan wa hubbum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah bentuk mengamalkan agama, itu bagian dari keimanan, itu adalah suatu kebaikan, ladang pahala. Ini yang harus betul-betul dipahami. Membantah ahli bid'ah, membantah orang yang menyimpang, yang menyebarkan syubhat, itu berpahala. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu alal mubtadi' mujahid. Yang membantah ahli bidah adalah mujahid. Membantah itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kata para ulama. Itu adalah ladang apa? Pahala. Jadi sekali lagi, Pak, ibadah luas maknanya. Jangan apa? Disempitkan pada ritual ibadah yang disempitkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, sekali lagi pahami yang benar. Ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Para ulama menyebut berbagai macam bentuk ibadah, ya, seperti bernazar, bersumpah, menyembelih. Ini sekali lagi pahala atau ladang-ladang pahala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita tekankan pada pembahasan al-ibadah di sini, bahwasanya ibadah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Semua ibadah seperti yang
didefinisikan oleh Syekhul Islam. Baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan harus diserahkan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Di antara ibadah tadi ad-doa. Kata Rasul, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka harus serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa bersama Allah seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Dan ini sudah pernah kita sampaikan juga, di antara pelajaran berharga di bulan suci Ramadan menggembleng tauhid kita kepada Allah. Di antaranya ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita baca ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat berikutnya di antaranya syahrul Ramadan, dan kemudian ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Doa adalah ibadah, maka berdoalah hanya kepada Allah semata. Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada para wali. Karena sekali lagi doa itu ibadah, hanya diserahkan, dipersembahkan kepada Allah. Bahkan Allah juga berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepadamu. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk minadh dhalimin. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, minadh dhalimin ay minal musyrikin. Engkau termasuk orang musyrikin. Kalau apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga faedah mungkin bisa ditambahkan dalam poin yang ketiga tadi. Dan beribadah kepada selain Allah itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, berdoa adalah ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah. Allah yang menvonis minal dhalimin ay minal musyrikin. Inna syirka la dzulmun adzim. Demikian pula menyembelih korban atau hewan korban itu termasuk apa? Ibadah. Sebagaimana dalam ayat tadi, qul inna salati wa nusuki. Nusuki adalah apa? Dzabhi. Kalau ada yang bertanya, Ustadz gimana kalau kita nyembelih untuk kita jual? Ya, kan untuk keuntungan apa? Dunia. Yang pertama, wajib menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian bedakan antara menyembelih yang memang itu untuk ritual ibadah dengan untuk selain ritual apa? Ibadah. Contoh tadi, kita menyembelih tujuannya untuk kita apa? Jual. Ini beda dengan masalah pembahasan fasalli lirabbika wanhar. Namun contoh sesembelihan yang memang untuk ritual ibadah seperti kita apa? Menyembelih ketika Idul apa? Idul Adha. Atau bernazar, maka wajib ditujukan hanya kepada Allah. Maka tidak boleh menjalankan ritual ibadah sesembelihan kepada selain Allah untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Biar selamat orang yang renang di pantai selatan persembahkan korban dan sebagainya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya memang apa? Untuk ritual ibadah. Kan bisa orang itu membedakan mana itu sesembelihan yang memang untuk ritual ibadah, yang itu harus dipersembahkan kepada Allah, dengan apa? Menyembelih untuk misalnya menyambut tamu yang akan datang, untuk dijual. Makanya definisi dzabah dalam kitab tauhid, iraqatu dima, yang dimaksud dengan sesembelihan yang itu untuk ritual ibadah, maksudnya sesembelihan adalah mengalirkan darah yang ada dari tubuh hewan sesembelihan tersebut. Dimakan atau nggak dimakan, yang penting tadi
alirkan darah. Itu namanya apa? Sesembelihan yang bernilai ibadah, yang itu untuk ritual ibadah. Beda dengan sesembelihan yang untuk apa? Menyambut tamu. Meskipun dua-duanya tetap harus dengan menyebut nama Allah. Ya, sekali lagi ini yang harus dipahami, karena ada sebagian orang yang punya sebuat seperti itu. Boleh tidak kita menyembelih? Kan katanya harus kepada Allah. Bagaimana kalau kita persembahkan untuk tamu? Ya, beda. Ya, dan setiap orang insya Allah bisa membedakan mana itu sesembelihan yang untuk makan-makan sendiri untuk tamu, dengan memang itu untuk ritual ibadah. Seperti orang-orang yang mungkin latihan bela diri agar sakti Mondraguna, agar apa? Enggak mempan terkena tusukan jarum ya, itu pakai apa? Ritual menyembelih. Disuruh apa? Nyari ayam yang hitam, mulai matanya sampai nggak tahu apa, dan seterusnya, kan seperti itu. Ini ritual-ritual ibadah sesembelihan yang memang mereka tujukan kepada selain Allah, untuk jin dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang kata Rasul, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi bedakan antara yang itu hanya sekedar iraqatud dima. Makanya mereka ketika mempersembahkan binatang tersebut kepada jin, kepada penghuni kuburan keramat dan sebagainya, yang penting tadi mereka sembelih. Ya, nggak mungkin mereka suruh makan yang meninggal, nggak mungkin. Niatnya apa? Yang penting penyembelihannya itu. Beda dengan apa? Tamu yang memang dipersembahkan daging ayam, daging sapi untuk mereka apa? Memakannya. Jadi harus dibedakan mana itu sesembelihan yang tujuannya memang untuk ritual ibadah. Ini yang harus betul-betul ditujukan, dipersembahkan kepada Allah, sebagaimana firman Allah, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Itu juga lirabbika, untuk Rabbmu. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istighatsah, minta pertolongan kepada Allah dikala susah. Sebagaimana Rasul SAW ketika perang Badar dalam keadaan kritis, beliau istighatsah kepada Allah. Istighatsah adalah ibadah. Dari mana kita tahu? Karena Allah memuji Rasulnya ketika istighatsah kepadanya. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighatsah kepada Rabb kalian. Istighatsah itu maknanya meminta tolong dikala susah. Itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah, karena yang bisa menghilangkan kesusahan hanyalah Allah. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam masalah ibadah, poin yang keberapa? Yang keempat, dan ini sudah antum insyaallah pahami bersama. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan berapa syaratnya? 2, yaitu apa? Al-ikhlas dan ittiba. Di antara dalilnya surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian untuk Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, dari ulama salaf, arti ahsanu amala, yang paling baik amalnya, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Amal itu baik kalau akhlas, yaitu ikhlas karena Allah dan benar. Ikhlas hanya karena Allah dan benar kalau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ditambah lagi dalam hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian berkaitan dengan ittiba, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Dan berkaitan dengan ittiba dalam ibadah, kata para ulama, harus diperhatikan 6 hal. Ada yang ingat? Kalau kita mau ittiba kepada sunnah Rasul dalam ibadah, perhatikan 6 hal.
Ada yang ingat? Nah, yang pertama, waktu ibadah. Kalau itu berkaitan dengan waktu. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang beriman di waktu-waktu yang sudah apa? Ditentukan. Sama juga berkaitan dengan puasa Ramadan. Dengan akhir Ramadan, itu waktunya sudah Rasul tentukan. Kapan kita mulai puasa Ramadan? Apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini kalau mau ittiba kepada ajaran Rasul, ikuti ajaran Rasul dalam masalah apa? Penentuan waktu ibadah. Di antaranya waktu awal masuk Ramadan, awal masuk Syawal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Apabila langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini kalau mau ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalian itu kalau sholat pakai hisab, kan sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, sedangkan kok Ramadan enggak? Maka sangat mudah jawabnya. Kalau kita Ahlussunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru masunnah hai sudar. Kita berputar bersama sunnah Rasul, kemana sunnah itu berputar. Masalah salat itu ketentuan waktunya sudah pasti. Ada mendung, enggak mendung, itu waktunya. Paham ya? Kalau misalnya sudah, sekarang misalnya sholat duhur jam kurang lebih 11:25 lah misalnya. Mendung nggak mendung, ya itu sudah waktu sholat apa? Beda dengan puasa. Dalilnya mana? Ya tadi. Fa in humma 'alaikum, nggak bisa dengan apa? Dihisab. Ya. Kalau hisab apa? Tadi sudah 10 tahun dihitung ketemu, sudah bisa ditentukan waktunya. Kalau Rasul enggak, kalau masalah puasa. Masa Idul Fitri juga demikian, nggak bisa disamakan dengan apa masalah puasa. Dalilnya beda. Itu Ahlus Sunnah. Nah, duru masunnah haitsu dar. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu apa? Berputar. Ini yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua berkaitan dengan apa? Tempat. Kalau waktunya berkaitan dengan tempat. Contoh yang kemarin iktikaf misalnya. Iktikaf hanya di masjid, bukan di rumah, sebagaimana firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian menyetubui istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf fil masajid, di masjid, Dan yang rajih wallahu alam yaitu masjid al-jami' yang ada salat Jumat di dalamnya. Wallahu alam. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmatullah. Contoh yang lain juga masalah tawaf. Tawaf itu di mana? Kuburan keramat. Nauzubillah min dzalik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah di Baitul Atiq yaitu Ka'bah. Ini sekali lagi ibadah kalau berkaitan dengan tempat, perhatikan masalah apa? Tempat, jangan asal-asalan. Apalagi kalau musim haji misalnya. Semoga yang belum haji Allah serahkan hajinya. Rasul SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Di antara rukun haji adalah wukuf di apa? Arafah. Tempat arafah sudah ditentukan, sudah paten. Makanya kalau antum ke sana kelihatan ada tulisan bidayatu arafat. Ini awal masuk arafat, ini keluar arafah. Jadi hati-hati kalau wukuf jangan asal-asalan. Yang penting ada apa? Gunung dimasuki ataupun dinaiki. Dikatakan gunung Ar-Rahman dan sebagainya. Harus apa? Lihat rambu-rambunya ataupun tulisannya. Kalau tidak sah hajinya. Kalau apa? Dia wukuf selain dia apa? Di Arafah tadi. Ini sekali lagi, ini dalam ittiba'us sunnah. Ketika beribadah perhatikan waktu ataupun tempat kalau memang itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Yang ketiga berkaitan dengan apa? Jumlah al-adat. Kalau emang itu berkaitan dengan adat, boleh tidak salat Isya 10 rakaat?
Kan semakin banyak bilangannya semakin apa? Itu kalau menurut akal demikian. Namun Islam bukan dengan akal. Maka nggak berakal orang yang mengatakan agama itu dengan akal. Ya. Karena apa? Ya kalau menurut akal, sholat isya 10 rakaat lebih baik daripada apa? 4 rakaat. Ya, karena agama bukan dengan akal, maka apa? Harus ittiba. Ya, makanya kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil masih min a'la." Seandainya agama dengan akal, maka yang layak dibasuh ketika bertohara, bersuci atau berwudu, yaitu yang dibasuh bawahnya apa? Sepatu kalau pakai khuf, ya, bukan yang atas. Namun dalam syariat Rasul yang dibasuh atas khuf atau sepatu tersebut. Ini karena apa? Agama dengan wahyu, dengan ittiba, bukan dengan apa? Akal. Ini kita ya pada akhir-akhir ini sering mendengarkan itu. Agama dengan apa? Akal. Padahal hadis ad-din wal akal tidak sahih sama sekali. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan dalam kajian apa? Al-Ibana As-Sughra. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif tentang kumpulan hadis-hadis yang dhaif, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan akal. Ya, dan sudah kita sampaikan Ahlussunnah pertengahan dalam masalah akal, tidak menanggalkan sama sekali dan tidak menuhankannya, namun menempatkan akal pada tempatnya, menundukkan akal dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang keempat berkaitan dengan apa? Kalau mau ittiba, jenis nenau, ya, contoh masalah penyembelihan hewan korban. Tidak boleh asal-asalan, yang penting hewan yang bisa dimakan. Ustaz, saya senang bebek Ustaz, enak bebek Ustaz. Iya, saya mau nyembelih 1000 misalnya, kan lebih apa? Ya, lebih mahal daripada 1 kambing. Bukan itu. Ukurannya ittiba. Yang disyariatkan untuk disembelih adalah bahimatul an'am, unta, sapi, kambing, ya, bebek, ayam bukan termasuk. Maka tidak boleh dalam ritual ibadah tadi apa? Penyembelihan Idul Adha. Ya, kalau mau antum menyembelih selain waktu untuk ritual itu silahkan. Mau neraktir jamaah di sini, saya mau nyembelih bebek, enggak apa-apa, ahlan wa sahlan. Tiap kali kajian tafadhol. Iya, cuma untuk ritual ibadah tadi penyembelihan Idul Adha sudah ditentukan jenisnya, nau'nya. Demikian pula kalau berkaitan dengan masalah zakat misalnya, zakatul fitri, nau'nya sudah ditentukan, yaitu apa? Yang berkaitan dengan bahan makanan pokok. Di zaman Rasul makanan pokoknya adalah apa? Kurma. Dan kaum muslimin ya sekarang di Indonesia makannya apa? Jenisnya yang penting bahan makanan apa? Makanan pokok. Ini sekali lagi yang harus apa? Diperhatikan. Yang kelima apa keenam? Apa itu? Tata cara al-kaifiyah atau as-sifah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Usolli dibilang apa? Itu Rasulullah SAW dalilnya apa? Itu gagal paham. Ya, Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, bukan ngomong usolli, bukan. Ya, Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Kalau kana khairan lasabaquna ilai. Rasul mengajarkan dari awal takbiratul ihram sampai salam. Ya, sudah apa? Paten tata caranya. Yang keberapa? Apa itu? Sebab, ya. Sebab beribadah. Contoh kata para ulama sebagaimana kata Imam An-Nawawi dan yang lainnya tentang puasa nisfu Sya'ban atau salat malam nisfu Sya'ban. Kata beliau, atau salat raghaib di awal Rajab, itu kata beliau bid'atani mungkaratani, bid'ah yang mungkar, qabihatani. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW mengkhususkan puasa ataupun salat khusus di nisfu Sya'ban. Orang ketika dia mau melaksanakan puasa karena sebab
nisfu Sya'ban, ini yang tidak disyariatkan. Kalau mau puasa Senin Kamis, iya, karena ada dalilnya. Puasa Sya'ban secara umum dari awal sampai mau akhir silahkan. Karena Rasul mencontohkan sebabnya ada. Ya. Salat malam dalam rangka tahun baru, entah Hijri ataupun Masehi. Ini juga sebab yang tidak syar'i. Bukan kita melarang masalah salat malamnya, namun jangan dikaitkan dengan sebab tahun baru, nggak ada syariatnya. Silakan ibadah, namun tadi jangan mengkaitkan dengan sebab-sebab yang tidak ada syariatnya. Paham? Baik. Ini yang berkaitan dengan ittiba'us sunnah dalam ibadah, itu harus memperhatikan 6 poin tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin berkaitan dengan ibadah, yaitu rukun ibadah. Ada 3 rukun ibadah kata para ulama. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Orang beribadah kepada Allah harus didasari oleh al-hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah berfirman, adapun orang-orang beriman sangat amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ar-raja. Rukun ibadah yang kedua ar-raja. Berharap agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara rukun ibadah al-khauf, rasa takut, khawatir tidak diterima amal ibadahnya. Dan ini insyaallah sudah sering kita sampaikan, terutama dalam kajian al-Ibana as-Sughra. Di antara dalilnya surat Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'imah yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Apakah sama orang-orang yang berdiri di kala malam hari, salat malam, dan dia yahdharul akhirah, takut negeri akhirat, takut azab akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a. Dengan rasa takut, khawatir tidak diterima amal ibadahnya, dan berharap diterima amal ibadahnya. Dan ini yang selayaknya juga ada pada diri kita setelah melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan pasti amal ibadah saya diterima. Kata ulama Ahlus Sunnah, dulu ulama salaf selesai Ramadan 6 bulan berdoa agar ibadah Ramadannya, ibadah di bulan suci Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khawatir? Karena nggak ada yang bisa menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana juga dalam ayat surat Al-Mu'minun, ayat mungkin 60-an, coba antum lihat. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahaula'il ladzina yasriqun wa yazunun wa yashrabuna al-khamra. Kata ayatnya, ayat berapa? 60 ya. Iya, Al-Mu'minun 60. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang takut hati mereka dalam ayat itu adalah yang berzina, yang minum khamar, yang mereka mencuri? Kata Rasulullah, ya ibnata Siddiq, bukan wahai Aisyah binti As-Siddiq, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafun alla tuqbala minhum. Bukan wahai Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, namun mereka yang dikatakan oleh Allah yang takut hatinya, yang mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, namun mereka khawatir tidak diterima amal ibadah mereka. Itu ciri orang-orang yang
beriman yang bertakwa ketika ibadah ada rasa khawatir tidak diterima, makanya dia berdoa berharap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu harus ada apa? Khauf wa raja. Makanya ada ungkapan yang masyhur dari ulama salaf, man abadallah bil hubbi faqat fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia zindik. Ya, zindik sinonim dengan munafik. Wa man abadallah birrajai faqat fahuwa murji'un. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena rasa harap saja, dia pengikut kelompok murji'ah. Wa man abadallah bil khafi faqat fahuwa kharijiyun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, dia pengikut kelompok khawarij. Wa man abadallah bil hubbi war raja'i wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhid. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa harap, rasa takut, maka dialah orang mukmin yang sejati yang bertauhid. Ini sekali lagi, ini beberapa poin penting yang berkaitan dengan hal ibadah. Kurang berapa menit? Hah? Setengah menit. Masya Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah bab berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama berkaitan dengan penetapan Idul Fitri. Jika terjadi ulil amri menetapkan Idul Fitri dengan metode hisab, apakah kita tetap mengikuti ulil amri? Yang pertama, kita doakan semoga ulil amri kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, terutama pada metode penetapan Ramadan ataupun Syawal. Alhamdulillah, kita lihat sendiri, saksikan sendiri, masih mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan ini yang perlu untuk kita terus support dan terus kita sampaikan kepada umat, inilah yang hak, dan kita juga sampaikan karena kita juga melihat fenomena dai-dai yang mengaku ahlus sunnah namun pelin-pelan mencela-mencela, tidak betul-betul mengarahkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam masalah ini. Padahal Imam Ibnu Abdul Bar, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ijma' kaum muslimin untuk tidak menggunakan hisab dalam masalah-masalah ritual-ritual ibadah seperti Idul Fitri dan seterusnya. Kemudian dalam akidah salaf, dan ini sudah kita sampaikan di tulisan di muhadharah kita, di khutbah kita sampaikan berulang kali tentang masalah ini. Cuma ini kita tekankan lagi agar antum nggak pelin-pelan. Ini karena masalah akidah. Jangan mencela-mencela, boleh ikut sini, boleh ikut sana. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bukan khilaf ijtihad yang pintu ijtihad terbuka. Ini antara hak dengan al-batil, harus tegas. Jangan pelin-pelan. Di antaranya masalah salat Idul Fitri. Dalam akidah ulama salaf ini sudah dipatenkan, sudah terang benderang. Di antaranya yang sering kita sampaikan, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri hidup di abad ke-2 Hijriah. Beliau berpesan kepada murid beliau yang bernama Syu'aib bin Harb, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta taras shalah khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Kemudian kata sang murid, as-salata kullaha, apakah di belakang pemimpin kaum muslim atau salat semuanya di belakang pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatal jum'ah wal idin. Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Jelas sudah.
Yang kedua, ucapan ulama Ahlus Sunnah di abad ketiga Hijriah yang bernama Harb Al-Kirmani dalam kitab As-Sunnah tentang akidah juga. Beliau mengatakan bahwasanya salat al-jum'ah wal idain wal hajj ma'as sultan wa illam yakunu bararatan atqiya udula. Salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, salat berhaji bersama pemimpin meskipun pemimpin bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang baik, bukan yang adil. Jelas sudah. Ini dari abad ketiga Hijriah dalam kitab Aqidah As-Sunnah. Yang ketiga dari ulama abad keempat Hijriah yang bernama Imam Ibn Abi Zamani dalam kitab akidahnya juga yang berjudul kitab Usulus Sunnah. Beliau mengatakan wa min qauli ahli sunnati wal jamaah anna salatal jum'ah wal idain wa arafah ma'a kulli amirin barrin kana au fajir min qauli ahli sunnah. Di antara ucapan ahli sunnah bahwasanya salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha waktunya bersamaan dengan pemimpin kaum muslimin meskipun mereka pemimpin yang baik atau yang jelek. Ini dari abad apa? Keempat Hijriah. Terus ini tongkat estafet terus teruskan oleh para ulama salaf. Ulama abad kelima dari ulama Ahlussunnah dalam kitab akidah juga. Kitab Akidah Salaf Ashabil Hadis Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain ma'a kulli amirin barankan au fajiran. Ashabul hadis Ahlussunnah berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Namun dengan catatan tadi, kalau mereka pakai metode apa? Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, ini seandainya, dan semoga nggak terjadi di kita. Ya, kalau seandainya ini dibahas oleh para ulama, mereka memakai metode al-hisab, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Apalagi sudah disampaikan tadi, ini bukan khilaf yang kita istilahnya boleh memilih. Ini adalah ijma' Ahlus Sunnah. Ya, bahwasanya ikut metode Rasul yang terang benerang, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, dan juga telah dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibn Abdul Bar dan yang lainnya, kaum muslimin ulama kaum muslimin tidak memakai hisab dalam masalah penentuan awal Ramadan ataupun ibadah-ibadah tersebut. Adapun pertanyaan berikut insyaallah nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang. Itibanya. Ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya, salah satu syarat diterimanya ibadah ialah ittiba, dan di poin ittiba tersebut terdapat 6 poin. Apa sebab keluarnya adanya 6 poin yang terdapat pada poin ittiba? Ini sekadar tafsil, perincian, ya. Ini sebagaimana tauhid ada apa? 3. Ini bukan sesuatu yang bid'ah, ini sekadar apa? Perinciannya, dan semua tadi sudah kita sampaikan dalilnya. Ini istiqra, dan ini bukan ana sendiri yang mengarang, ini kita nukil dari Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kutub beliau yang berkaitan dengan khuturatul bid'ah, bahaya bid'ah, beliau sampaikan pembahasan ini. Nah, apakah boleh berpuasa Syawal jika masih mempunyai hutang puasa Ramadan? Insya Allah boleh, sebagaimana riwayat dari Ummul Mukminin bahwasanya isi Rasulullah SAW itu utang puasa, namun dibayar nanti pada waktu apa? Bulan Sya'ban yang sebelum Ramadan yang akan datang. Boleh, meskipun yang afdal tentunya apa? Yang wajib dulu yang didahulukan. Cuma kata boleh atau enggak, insya Allah dibolehkan. Nah, baik, insya Allah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah pertanyaan yang belum kita jawab akan kita jawab di kesempatan datang. Kita akan lihat marji'nya dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza
Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.